Ini yang paling bahaya kalau Salma udah nyanyi pakai suara dark blue-nya dia. Kalau vokal Salma itu diibaratkan sebuah warna secara harfiah ya, gua akan bilang warnanya adalah biru. Tenang, hangat, stabil, dan elegan. Dan warna biru vokalnya Salma ini akan gue bagi jadi tiga jenis, yaitu light blue, common blue, dan dark blue. Ini biar bisa memudahkan untuk membedakan karena nanti gue akan kasih contoh-contohnya juga. Gue akan terangkan dulu 3 jenis biru vokalnya Salma ini. Yang pertama adalah light blue. Adalah ketika dalam satu penampilan atau saat menyanyikan satu lagu, Salma dominan menggunakan nada tengah hingga tinggi. Aksesnya bisa dominan di mixed voice, belting, dan head voice. Ini biasanya dipakai Salma ketika menyanyikan lagu di genre pop dan pop folk. Yang kedua adalah common blue, adalah ketika akses vokalnya seimbang antara jazz, mixed voice maupun head voice. Jadi dipakai mengikuti alur lagunya gitu loh. Biasanya ini tipe resonansi yang digunakan Salma di genre yang dia banget. Pop, groove, R&B, funk, rock, blues, jazz, dan lagu-lagu yang upbeat. Dan dia akan pakai banyak growl juga di sini. Yang ketiga adalah dark blue. Ini yang paling bahaya kalau Salma udah nyanyi pakai suara dark blue-nya dia. Kalau kita ngelihat peta, itu ada warna biru tua yang menandakan laut dalam gitu. Dan suara Salma ini di resonansi ini memang bikin orang gampang tenggelam dalam bait-bait lagu yang dia nyanyikan. Biasanya ini lagu-lagu yang dimulai dengan nada yang cukup rendah, termasuk di bagian verse, dan klimaksnya akan dihajar dengan belting. Dan Salma itu, wah, nada rendahnya gila banget lah pokoknya. Gue yakin semua orang tahu itu. Ini biasanya juga dipakai Salma di genre soul, R&B, blues, dan juga kadang di alternative rock. Oke, itu dari suara. Selain suara dan untuk memahami vokal Salma secara utuh, ada yang namanya ekspresi vokal. Ini udah sering gue bahas dan jelaskan. Dan ekspresi vokal Salma itu dominan adalah bertutur atau bercerita. Dan nanti akan kita bahas juga ekspresi lainnya ya, beserta contohnya. Kalau suara udah, ekspresi udah, maka akan ada satu lagi yaitu rasa. Rasa ini bisa beda-beda tergantung jenis dan tema lagunya. Dan ketiga hal itu, suara, ekspresi, rasa, itulah yang disebut dengan interpretasi. Salah satu hal yang gua masih takjub sampai sekarang adalah kemampuan interpretasi Salma yang mencakup 3 hal tadi. Dan itu kayak ada sistem otomatisnya gitu loh di diri Salmanya. Kita tahu Salma itu menguasai banyak genre dan dia nggak hanya bisa nyanyiin doang, tapi juga mampu menerjemahkan ketiga aspek tadi sesuai lagu dan genre musik yang sedang dia nyanyikan. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya, berangkat dari 3 hal tadi ya. Yang pertama, ketika Salma menggunakan tipe suara light blue, kemudian menggunakan ekspresi bertutur, dan rasa yang dreamy. Dreamy itu apa ya? Suara yang bikin kita kayak ada di sebuah tempat yang luas dan agak mengawang-awang gitu. Semoga paham ya maksudnya. Apa ada yang bisa menebak sama menggunakan tipe suara, ekspresi, dan rasa ini di lagu apa? Kau menjauh seperti hayal. Yang kedua, tipe suara menggunakan common blue, kemudian ekspresinya menggunakan swag vokal, dan rasanya groovy. Itu ekspresi vokal Salma benar-benar R&B dan swag habis ya. Bahasa gampangnya, vokal yang santai tapi penuh percaya diri. Ini emang agak susah dijelaskan ya, tapi gua harap teman-teman ngerti maksudnya dan bisa membedakan dengan masing-masing contoh yang bakal gua kasih ini. Yang ketiga adalah ketika Salma menggunakan tipe vokal light blue, kemudian ekspresinya adalah bertutur, dan rasanya adalah melankoli. Jelas di situ Salma nyanyi di dada tengah dan tinggi untuk full chorusnya. Dia pakai mixed voice, dia juga lebih banyak menggunakan penekanan ketimbang ornamen yang artinya bertutur gitu loh. Dan rasa yang sampai adalah kesedihan dan kepedihan. Yang keempat adalah ketika Salma menggunakan tipe vokal common blue, kemudian ekspresinya adalah playful dan rasanya adalah lively atau penuh energi. Mungkin banyak yang bisa menebak lagu ini. Seperti yang dibilang sama Jennifer ketika dia bikin reaction untuk penampilan Salma yang ini,
Dia bilang Salma itu kayak orang lagi jalan di taman dan ya sesuka hatinya aja gitu. Dan itu emang seperti itu yang dilakukan Salma di penampilan ini. Salma dengan segala kemampuannya, dia bebas mau ngapain, improvisasi apapun, dan itu sangat-sangat luar biasa. Dan di penampilan ini Salma juga banyak melakukan adlibs, kemudian dia ada sketching juga, dan itulah yang disebut dengan playful, kayak main-main aja gitu. Karena dia emang jago gitu. Dan rasa yang ditampilkan yang kita dapat juga sangat-sangat penuh power dan energi sekali. Oke, dan contoh yang kelima adalah ketika Salma menggunakan tipe vokal dark blue, kemudian ekspresinya adalah bertutur, dan rasanya adalah deeply. It fills me up. It feels like living in a dream. Ya, itu adalah Salma nyanyiin The Second You Sleep yang udah gue editing dengan piano akustik, penampilan aslinya saat dia di Idol Live. Dan coba kalian bayangin, untuk penampilan di Idol Live doang yang mungkin ada bercanda-bercandanya, dia bisa nyanyi sebagus dan sedip itu gitu. Itu luar biasa sih, makanya gue kepikiran buat mengganti soundnya menjadi piano akustik, dan ya ternyata banyak yang suka, alhamdulillah, dan emang terdengar jauh lebih deep banget gitu. Dan untuk tipe yang kayak gini sama juga menggunakannya di lagu Iris saat dia audisi di Indonesian Idol ya. And you can't fight the tears ain't going. Oke, jadi itu dia 5 contoh interpretasi Salma dengan 3 aspeknya, suara, ekspresi, dan feel atau rasa, dengan berbagai kombinasi yang itu selalu bisa dia keluarkan secara otomatis. Dan menurut gua itu adalah salah satu bakat terbesar Salma. Gue berharap apa yang gue sampaikan ini, yang mungkin bisa jadi sebuah kesoktahuan gue, tapi setidaknya semoga bisa membuat teman-teman setidaknya bisa mengenal Salma lebih dekat lagi dari sisi musikalitasnya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gue, atau sekedar traktir kopi, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.